Teman-teman sudah mencoba berbagai macam cara diet. Berat badan turun, naik lagi. Teman-teman, hari ini kita akan membahas intermittent fasting, bagaimana cara diet yang aman. Halo teman-teman, welcome back to Tanya Dr. Amar Channel. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang fasting atau berpuasa. Teman-teman, tapi intermittent fasting atau fasting puasa sendiri yang di sini kita bahas beda dengan puasa yang dengan keyakinan ya. Nah, puasa yang intermittent fasting ini puasanya tuh boleh minum ya, tapi minumnya nggak sembarangan ya, bukan minum sirup, teh susu, kopi manis, nggak juga. Jadi puasa di sini boleh minum seperti air putih boleh ya. Terus kopi pahit tanpa gula boleh, teh pahit tanpa gula boleh ya, ocha tanpa gula boleh ya. Kalau sudah dikasih gula, namanya bukan berpuasa ya. Nah teman-teman, sebelum kita membahas tentang puasa intermittent fasting, kita akan membahas dulu dampak baik dari berpuasa. Yang pertama adalah pastinya dapat menurunkan berat badan ya. Jadi puasa sendiri itu paling banyak digunakan orang untuk menurunkan berat badan ya. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, olahraga itu membantu menurunkan berat badan lebih kurang 20-30% ya. Sedangkan jaga makan, pola hidup itu bisa menurunkan berat badan lebih kurang 70-80%. Nah, berpuasa sendiri itu sangat baik untuk menurunkan daripada berat badan. Yang kedua teman-teman, pastinya dengan kita berpuasa kadar gula darah kita lebih gampang terkontrol ya. Nah, terus sensitif daripada insulin kita juga meningkat. Orang-orang dengan penyakit diabetes boleh berpuasa, tetapi dengan pengawasan yang lebih ketat. Nanti kita akan membahas orang dengan diabetes yang boleh melakukan intermittent fasting itu gimana ya. Yang selanjutnya teman-teman, jantung dan profil lipid menurun. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita berpuasa, artinya kan berat badan kita, lingkar perut kita, lemak visceral kita bisa turun ya. Dengan begitu resiko kita untuk terkena penyakit jantung itu dapat menurun ya. Apalagi teman-teman, kalau kita berpuasa itu dapat menurunkan reseptor inflamasi. Jadi inflamasi dalam tubuh kita dapat turun, terutama inflamasi yang berbahaya itu adalah inflamasi pada pembuluh darah jantung. Maksudnya apa dokter? Maksudnya gini, dia kalau kita misalnya berpuasa, ada beberapa hormon enzim yang dapat membuat pembuluh darah tubuh kita tuh gak gampang sumbat. Nah, dari penelitian dikatakan seperti itu. Jadi orang berpuasa dapat menurunkan risiko terkena sakit jantung. Yang selanjutnya adalah autofagi atau regenerasi sel ya. Jadi teman-teman, kalau kita berpuasa itu sel-sel yang rusak dalam tubuh kita gampang berkurang ya, dan mempercepat juga regenerasi sel baru ya. Jadi puasa sangat disarankan untuk orang yang ingin sel-sel tubuhnya, sel-sel rusak tubuhnya yang lama terregenerasi dengan lebih baik ya. Nah teman-teman, yang kedua, kalau kita melakukan puasa, pastinya puasa itu dapat mengurangi beban daripada pencernaan kita, usus kita. Sama sepertinya gini ya, kita biasanya kerja seharian, istirahatnya cuma malam ya. Tetapi kan kadang-kadang kita juga butuh juga istirahat kayak hari minggu atau hari libur untuk meresearch tubuh kita ya, lebih fit, lebih fresh. Nah jadi begitu juga dengan usus kita. Kalau kita sesekali puasa, itu sangat baik terhadap pencernaan dan usus kita. Tetapi teman-teman, nggak semua orang boleh melakukan puasa ya. Nah, orang yang tidak disarankan melakukan puasa adalah yang pertama diabetes tipe 1 ya. Jadi teman-teman, diabetes itu ada beberapa tipe ya. Ada yang tipe 1, 2, 3, dan 4 ya. Ada yang gestasional. Nah, teman-teman, orang yang diabetes tipe 1 itu adalah dimana sel pankreas dalam tubuhnya ya, sel betanya tepatnya itu mengalami kerusakan. Jadi dia membutuhkan insulin suntikan dari luar untuk membuat gula darahnya normal. Nah, orang tipe ini nggak disarankan untuk melakukan puasa. Kenapa? Takutnya nanti dia puasa disuntik insulin, gulanya gampang drop. Atau orang dengan diabetes tipe 2. Tipe 2 ini adalah tipe yang berhubungan dengan makanan ya. Kalau tipe 1 tadi itu biasanya keturunan, dari kecil, dari SD, SMP udah kena diabetes. Kalau tipe 2 ini yang paling banyak dikenal oleh orang ya. Jadi biasanya gara-gara lifestyle atau pola hidup. Nah, orang yang kena tipe 2 ini tadi, DM tipe 2 ini, kalau punya riwayat gula darah terlalu rendah atau hipoglikemik,
keringat dingin semua segala macam, ya orang tersebut tidak disarankan melakukan puasa. Terus teman-teman, orang yang menyusui dan hamil dan menyusui itu nggak boleh melakukan puasa. Kenapa dokter? Karena kebutuhan kalori, kebutuhan gizi orang yang hamil itu sangat tinggi. Puasa dapat mengurangi intake nutrisi kepada wanita hamil ya. Begitu juga dengan menyusui, orang menyusui juga memerlukan gizi nutrisi yang banyak. Jadi tidak disarankan melakukan puasa ya. Nah, selanjutnya teman-teman, orang yang terlalu kurus. Nah, jadi kan teman-teman tujuan kita akan puasa kan salah satunya untuk menurunkan berat badan. Tetapi orang yang terlalu kurus itu nggak disarankan puasa ya. Jadi kalau kita mengurangi timbangan boleh melakukan puasa. Kalau kita ada sangat kurus, kita puasa, yang ada makin turun timbangan. Yang selanjutnya teman-teman adalah remaja dan anak yang lagi mengalami tumbuh kembang. Jadi ini relatif ya teman-teman ya. Tapi dari penelitian mengatakan orang yang lagi masa tumbuh kembang tidak disarankan melakukan intermittent fasting. Kenapa? Takutnya di nutrisinya yang masuk kurang banyak, kurang mencukupi untuk membantu tumbuh kembang dari orang tersebut ya. Selanjutnya pada orang yang bekerja keras seperti yang bangunan ya atau bodybuilder ya, itu nggak disarankan puasa. Kenapa? Karena kebutuhan kalori mereka lebih tinggi daripada orang biasa. Misalnya kita makan ya porsi kita misalnya 2. Nah, mereka bisa jadi porsi mereka lebih tinggi 2, 3 sampai 4. Kenapa? Karena kebutuhan kalori mereka, kebutuhan otot mereka itu beda sama kita. Jadi orang yang pekerja keras ya, orang yang ngangkat beban berat, ya orang yang olahragawan, orang yang lagi bodybuilder, yang lagi bulking atau lagi cutting, itu nggak disarankan untuk melakukan puasa. Kenapa? Yang ada nanti makin drop badannya. Terus teman-teman, orang yang dengan gangguan ginjal atau gangguan liver berat tidak disarankan berpuasa ya. Terus orang yang mengalami depresi atau cemas berlebihan juga nggak disarankan untuk melakukan puasa, karena kalau puasa kadang-kadang bisa memicu terjadinya peningkatan kecemasan dan depresi lebih gampang meningkat, gampang kambuh ya. Teman-teman, puasa sendiri intermittent fasting ini ada beberapa macam ya, tapi saya bahas cuma 3 aja. Yang pertama adalah TRF atau time restricted feeding. Nah, ini paling banyak dilakukan ya. Dia ada angkanya 16-8. Jadi itu biasanya 16 jam kita melakukan puasa, 8 jam boleh makan. Contohnya gini dia, teman-teman. Jadi misalnya kita makan jam 12 siang ya. Makan siang 12, terus kita sore boleh kita makan cemilan-cemilan sehat ya, boleh. Terus malamnya jam 8 kita makan. Itu terakhir. Jam 7 jam 8 makan terakhir. Nah, sampai besok pagi, sampai besok siang jam 12 nggak boleh makan. Jadi 8-16. 8 jam boleh makan, 16 jam berpuasa ya. Yang kedua teman-teman adalah ADF, alternate day fasting ya. Nah, ini teman-teman adalah salah satu diet yang kurang saya rekomendasikan. Kenapa? Karena yang tipe ini, yang tipe ADH ini adalah tipe puasa yang dia total nggak masuk kalori sama sekali, cuman air aja, cuman air atau apa ya, minuman-minuman yang nggak ada kalorinya ya. Ini yang diet ini menurut saya pribadi agak ekstrim ya. Jadi dia total 24 jam nggak makan sama sekali, cuman boleh minum air atau minum teh tadi, besoknya baru boleh makan bebas. Nah, tapi makan bebas pun nggak boleh makan berlebihan, maksudnya jangan hilap teman-teman ya. Jadi misalnya hari ini puasa, besok kita makan biasa, tapi makannya makan sehat ya. Nah, tipe diet ini kalau pada orang yang nggak kuat nggak disarankan. Nah, ada juga namanya modified ADF, modified alternate day fasting. Nah, ini agak lumayan. Misalnya satu hari puasa, satu hari enggak. Nah, jadi tetapi puasanya itu boleh intake kalori lebih kurang 500 kilokalori. Jadi istilahnya lebih lumayan. Boleh makan cemilan-cemilan tapi nggak boleh banyak ya, 500 kalori lebih kurang. Nah, itu lebih lumayan dibanding yang pertama tadi. Jadi modified ADF lebih aman dibandingkan yang total ADF ya. Yang selanjutnya teman-teman adalah diet 52. Diet 52 sendiri adalah diet yang dimana kita 5 hari biasa, 5 hari makan seperti biasa, 2 hari kita berpuasa. Nah, diet ini juga banyak dipakai ya. Nah, diet yang 2 hari puasa ini sendiri dia nutrisi yang masuk lebih kurang 500 kalori. Jadi nggak boleh banyak kali. Nah, tetapi cuma 2 hari aja. Jadi kita misalnya Senin sampai Jumat makan biasa, Sabtu Minggu kita berpuasa ya. Nanti minggu depan seperti itu lagi. Senin sampai Jumat kita makan biasa, Sabtu Minggu berpuasa. Nah, teman-teman, apapun
diet yang teman-teman lakukan itu tergantung daripada teman-teman sendiri ya, tergantung daripada badan kita. Kalau kita belum terbiasa diet, jangan langsung paksa diet ekstrim ya. Jadi kenali dulu diri kita. Kadang-kadang nih teman-teman ya, kita biasanya makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Apalagi mungkin teman-teman yang biasa makannya itu tambo-tambo ya malam ya. Tiba-tiba disuruh puasa, kadang-kadang bisa keringat dingin, bisa pusing, bisa oyong. Jadi boleh melakukan puasa tetapi secara perlahan-lahan, jangan langsung ekstrim yang ada nanti badannya nggak nyaman gitu. Jadi perlu waktu kita untuk melakukan diet. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin membahas masalah diet, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali.